Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebagai pengantar ibadah pada minggu ini, dalam Minggu Trinitas, kita merasakan sukacita, kasih Kristus dan penyertaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam ibadah ini kita merasakan keesaan Allah dengan penyataan janjinya yang diawali sewaktu Ia menjadikan langit, bumi beserta isinya, hingga karya penyelamatan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus sampai akhir zaman. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau hadir untuk menerima berkat daripada Tuhan pada hari ini. Kita naikkan pujian kita dan penyembahan kita bagi Dia, kita katakan, dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku, setiap langkahku kau pun menunggu. Tak kusangka ku menemukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. siapkan hati dan pikiran kita kembali puji Dia, kita katakan, dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku, setiap langkahku
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kasih karunia Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur ya Allah, ketika pada hari ini kami masih bisa untuk beribadah, walaupun ibadah pada saat ini kami masih belum bisa berkumpul bersama-sama bersekutu di gerejamu. Tapi kami yakin dan percaya ya Allah, ketika kami boleh menyerahkan hati kami kepadamu untuk beribadah, Tuhan hadir dimanapun kami berada. Ini kami ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami ya Allah. Engkau yang memberi berkat atas kami. Dan biarlah apapun yang menjadi pujian dan penyembahan kami, serta kata-kata Tuhan yang boleh Tuhan firmankan pada hari ini untuk kami, semuanya kami boleh bersuka cita dalam setiap yang terjadi dalam kehidupan kami pada hari ini. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat manusia yang hidup. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, damai sejahtera menjadi milik setiap orang yang berserah kepada Tuhan dan yang tetap bersekutu dengan Tuhan. Kasih dan kemuliaan Tuhan menemani hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Nya Israel. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya. Kita angkatkan nyanyian kita. Kita boleh kembali memuji Tuhan kita. Kita katakan, Yesusku penyelamatku. Pujian kepada Allah Tritunggal. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menciptakan langit, bumi beserta isinya dengan sungguh amat baik. Ya Tuhan, kami memuji Engkau, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus telah datang ke dunia. Dia membawa perdamaian dan keselamatan melalui kematian di kayu salib. Ia telah mengalahkan maut,
dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Ya Tuhan, kami memuji karya-Mu yang agung. Kematian-Mu menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Allah tetap menjaga dan memberikan hikmat kepada kita melalui Roh Kudus, sehingga kita tidak pernah sendiri dan dunia tidak mampu mengalahkan kita. Ya Tuhan, kami memuji-Mu. Kekuatan dan hikmat-Mu memampukan kami mengalahkan dunia ini. Kita angkatkan pujian kita bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena apa yang telah Dia perbuat di dalam kehidupan kita. Rancangan indahnya, semua adalah yang terbaik untuk kita. Kita naikkan pujian penyembahan kita, katakan, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
kehidupan manusia, Allah telah menyatakan kemuliaan-Nya dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, serta menyertai kita melalui Roh Kudus. Apakah kita merasakan karya Allah dalam kehidupan kita? Saat teduh. Marilah kita mengakui dosa kita. Melalui nyanyian kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. Dia adalah Tuhan satu-satunya yang dapat kita percaya. Kita naikkan pujian, kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Janjimu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. lebih luar biasa katakan, Dia adalah satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku Berita pengampunan dosa. Allah mengetahui keterbatasan manusia dalam mendekatkan diri kepadanya. Allah berfirman, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ibrani 10 ayat 16b dan 17. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan karena dosa-dosa kita telah diampuni. Dengan menyanyikan, kita angkatkan pujian kita. Dengan sayapnya kita akan terbang tinggi di tengah badai. Hidup kita tidak akan menyerah karena Dia. Kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Katakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita katakan firman-Mu bersama. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberikan jalan selamat bagi kami, dan juga
seturut dengan firman Tuhan, kami telah merayakan Hari Raya Pentakosta, dan pada saat ini kami ada dalam Minggu Trinitatis. Bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu akan Engkau, rindu akan penyertaan-Mu. Berkati hamba-Mu, kami siap mendengarkan Engkau ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada Minggu Trinitatis ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 dimulai dari ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sampai demikian firman Tuhan untuk kita renungkan pada Minggu Trinitatis ini. Tema yang menjadi renungan bagi kita, ciptaan Allah sungguh amat baik. Ciptaan Allah sungguh amat baik. Shalom, selamat hari Minggu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh kita rindu untuk bersama-sama bersekutu yang mungkin seturut dengan protokol. Kita mengharapkan kita sudah berkebaktian Minggu hari ini di gereja. Tapi karena kita masih di zona merah, kita masih tetap berkebaktian di rumah. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, di Minggu Trinitatis ini kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan kita berdoa supaya rantai penularan virus corona bisa segera berhenti. Dan menurut protokol, mungkin minggu depan kita sudah berkebaktian di gereja kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih Yesus Kristus, Minggu Trinitatis, yakni minggu yang menyatakan Allah yang Tritunggal, Allah Bapa yang mencipta, Allah Anak yang berfirman, dan Allah Roh Kudus yang memelihara. Ketiganya yang esa. Allah yang Tritunggal bekerja dalam diri manusia, dalam diri kita, ciptaan yang mulia, ciptaan yang tertinggi, dan kita diberi tugas sebagai mandataris Allah untuk memelihara alam semesta ini.
manusia diberikan berkat, diberikan kemampuan untuk menjaga setiap ciptaan Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa banyak hal yang kita rasakan, dunia alam ciptaan kita, bahkan pada saat ini dengan virus corona yang menjadi pergumulan yang berat. Dan bagaimanakah manusia sebagai ciptaan yang mulia itu dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi inilah pada Minggu Trinitatis ini kita merenungkan kembali bagaimana panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada suatu hari, waktu siang bolong, seorang filsuf yang bernama Diogenes dengan menyalakan lampu lentera pergi ke jalan ke tengah kota. Melihat sikap yang aneh, banyak orang yang bertanya, apa maksudnya tindakan itu? Lantas kata Diogenes menjawab pertanyaan-pertanyaan orang banyak. Saya mencari manusia. Diogenes termasuk aliran filsafat Cynicus, yakni aliran yang biasa memakai penalaran ironis dan sinis, menunjukkan bahwa banyak sikap hidup manusia yang dianggapnya lumrah, padahal sebenarnya tidaklah lumrah. Jadi melalui sikap ini, Diogenes mau menyatakan siapakah manusia sebagai makhluk yang berpikir dan mau memikirkan eksistensinya dan keberadaannya sebagai manusia. Apa bedanya manusia dengan ciptaan yang lain? Apa keunikannya manusia dengan ciptaan yang lain? Inilah yang dikerjakan oleh Diogenes agar setiap orang mau mengoreksi dirinya dalam bersikap di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan. Nas khotbah kita Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 tadi dinyatakan bahwa manusia diciptakan dalam dialog. Mari kita menciptakan. Dan Allah juga mengatakan dalam dialog itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengan demikian melalui ayat ini kita memahami bahwa manusia adalah gambar Allah. Manusia adalah citra Allah. Jika kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan seluruh makhluk yang lain, tentang binatang-binatang, di ayat 24 dan 25, di sana dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup menurut jenisnya. Binatang-binatang dan makhluk hidup yang lain diciptakan Allah menurut jenisnya.
Dengan demikian boleh kita renungkan bahwa ciptaan yang lain itu diciptakan dengan firman Tuhan, maka semua jadi. Yang sering kita katakan Allah berkreasi, creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi manusia dikatakan bahwa diciptakan di dalam dialog. Mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentang makhluk hidup atau hewan atau binatang yang diciptakan, itu menurut jenisnya, tapi manusia menurut gambarnya. Dengan demikian bahwa hari ini di Minggu Trinitatis ini, bagaimana kita sebagai manusia gambar Allah, manusia citra Allah di tengah-tengah dunia ciptaan Tuhan. Itu yang mau kita angkatkan sebagai perenungan kita. Mengapa? Karena kita meyakini seturut dengan Kejadian 1 tentang penciptaan, bahwa seluruh ciptaan menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi jelas bagi kita di sini bahwa status manusia tidak sama dengan makhluk yang lain, hewan atau binatang. Karena tadi dikatakan bahwa makhluk yang lain tidak diciptakan sebagai pribadi, tapi diciptakan menurut jenisnya. Tapi dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah tadi, memiliki pribadi. Jadi setiap insan manusia adalah berharga di mata Tuhan. Sebagai pribadi, manusia memiliki hubungan relasi historis dengan Allah yang menciptakan kita, berbeda dengan makhluk yang lain yang sebenarnya diberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pribadi yang agung, mulia di hadapan Tuhan, Kejadian 9 ayat 6 mengatakan bahwa siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia segambar dengan dirinya. Dan juga dalam Dasatitah, perintah yang ke-6 dikatakan jangan membunuh. Maksudnya di sana manusia dengan demikian bahwa janganlah tumpahkan darah manusia. Sehingga memang ini ada hubungannya dengan larangan memakan darah, yang mungkin juga banyak menjadi perdebatan di tengah-tengah ajaran gereja. Tetapi bagi kita sangat jelas tentang pantangan makan darah ini dengan konteks ini. Artinya jangan menumpahkan darah manusia. Bukan darah hewan yang dikatakan di sana. Tapi dalam PL, Perjanjian Lama memang dibuat itu menjadi satu alasan. Jangan makan darah dalam arti supaya jangan sampai menumpahkan darah manusia.
Sehingga tentang pantangan ini di perjanjian lama diperbaharui oleh Yesus. Bukan soal makanan. Tapi kata Yesus, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menjadikan orang najis, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11. Artinya di sana bahwa soal makanan sebenarnya tidak masalah, tidak ada pantangan. Tetapi yang pantangan adalah kata-kata yang keluar, yang membunuh, yang memberi suatu tekanan, membuat orang bisa mati. Jangan membunuh. Sehingga memang hari ini supaya lebih jelas bagi kita tentang hal yang tidak perlu kita perdebatkan dalam ajaran gereja soal makan-memakan pantangan. Karena inilah yang difirmankan oleh Yesus. Tetapi Rasul Paulus juga menegaskan bahwa semua baik tapi tidak semua berguna. Artinya juga kita tidak sembarangan untuk melahap segalanya. Tapi apa yang berguna bagi hidup kita, itulah yang kita konsumsi. Dan memang di perjanjian baru, Rasul Paulus dalam rangka memberitakan Injil, memang mengatakan, kalau ada di tengah-tengahmu yang memantangkan darah, sebaiknya engkau juga memantangkannya, supaya berita Injil jangan terhambat untuk diberitakan. Artinya bahwa di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa persahabatan dengan orang lain itu sebagai kata kunci dalam pemberitaan Injil. Jikalau di awal sudah ada penolakan, entah itu masalah sepele, bahkan masalah makanan membuat kita tertolak, berarti Injil gagal diberitakan. Sehingga memang di sana Rasul Paulus mengatakan demikian, mengajari mereka kalau memang itu jalan masuk, baiklah kita pantangkan juga. Tapi ketika mereka mengerti tentang ini, bahwa soal makanan itu bukan soal keselamatan, bukan soal dosa. Sehingga pada saat ini yang terpenting adalah yang berharga di mata Tuhan, jangan membunuh. Yang dimaksudkan di sana adalah manusia, menghilangkan nyawa manusia. Dengan demikian soal makhluk yang lain, tentang hewan dan ternak, silakan Bapak Ibu sembelih makan. Tapi melalui firman ini juga penting kita renungkan. Menurut jenisnya, artinya jangan ada yang punah. Artinya bagi kita sebagai makhluk ciptaan yang tertinggi dengan tugas memelihara, supaya kita memelihara seluruh alam semesta ini dengan baik. Karena hewan ternak tadi dikatakan diciptakan menurut jenisnya. Sehingga tugas dan tanggung jawab kita adalah supaya tidak ada yang punah dari jenis-jenis makhluk hidup yang diciptakan Tuhan. Ini berita melalui firman Tuhan hari ini. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Dan juga dikatakan bahwa kita diciptakan laki-laki dan perempuan setara, tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah ada fungsi. Kalau laki-laki tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan dan tidak menyusui, itu spesial desain bagi perempuan yang diciptakan Tuhan. Tetapi yang lain tidak ada perbedaan. Sehingga dikatakan di sana laki-laki dan perempuan itu diberkati oleh Tuhan. Dan berfirman, beranak cuculah
dan bertambah banyaklah. Artinya dari awal Allah sudah menciptakan keluarga Adam. Dan ada tugas dan tanggung jawab dikatakan di sana supaya manusia menaklukkan alam semesta, bukan berarti memusnahkan atau menghilangkan. Tapi maksudnya di sana adalah manusia diberi kuasa untuk memelihara, sehingga jangan pernah pula manusia tunduk kepada ciptaan itu atau menyembah ciptaan itu. Tapi sebaliknya bagaimana memelihara alam semesta ini dengan benar dan baik, menjadi persembahan syukur kepada Tuhan. Dan dari penilaian Tuhan, seluruh yang diciptakannya sungguh-sungguh amat baik dan benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga merasakan bahwa sempurna segala yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga kalau boleh kita merenungkan bagaimana kehidupan kita sebagai manusia ciptaan yang mulia, yang agung itu, sama seperti Adam dan Hawa yang ditempatkan di Taman Eden. Kita hanya menata taman kehidupan kita, tidak lebih dari itu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, tidak seperti Allah yang sudah mempersiapkan segala sesuatu, ratio ex nihilo tadi, tapi kita memang mengelola alam semesta ini dari yang ada. Itu yang kita kelola. Dan kita menikmati. Sehingga memang tugas kita hanya menata taman kehidupan kita. Dan ketika kita lapar, kita makan. Ketika kita haus, kita minum. Ketika kita capek, kita istirahat tidur. Kalau kita mau renungkan demikian. Tetapi memang manusia pernah jatuh ke dalam dosa. Sehingga gambar Allah, manusia citra Allah sudah retak. Kalau kita bayangkan bagaimana kaca retak. Sebelum kaca itu retak, kita bisa melihat gambar kita di dalam. Persis memang, walaupun terbalik. Tapi persis. Demikianlah kita sebagai manusia adalah gambar Allah. Dengan demikian juga ketika kita saling berpandangan melalui firman ini, kita melihat wajah Allah di sana. Jadi coba kalau ada teman atau anak atau pasangan di kiri kanan kita saat ini, coba saling memandang. Di sana kita melihat wajah Allah. Sehingga memang kita merasakan begitu sukacita. Karena gambar Allah ada di sana membuat kita semangat untuk hidup. Tapi memang dikatakan manusia telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga cermin itu retak dan gelap. Tidak jelas lagi gambaran manusia di sana sebagai gambar Allah. Dan akibatnya manusia tidak lagi percaya diri, apalagi percaya Tuhan. Ini persoalan kita hingga saat ini. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, di Minggu Trinitatis ini, rasa syukur kita sama seperti rasa syukur dari yang diungkapkan dalam invokasio kita tadi. Luar biasa gambaran yang dikatakan oleh Simeon, karena dia sangat rindu dengan janji-janji Tuhan akan dinyatakan.
Dia rindu nubuat-nubuat tentang keselamatan, tentang pemulihan ciptaan yang sudah rusak, termasuk manusia. Sehingga ketika Yesus ada di bait suci, itulah sukacita yang dinyatakan oleh Simeon dalam invokasio kita tadi. Dari Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai dan sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Artinya Yesus sudah datang. Dan itulah menjadi sukacita penggenapan tentang janji Allah, pemulihan alam semesta, pemulihan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Yohanes mengatakan di dalam Yesus, ketika Yesus datang minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan dia mengatakan, aku telah melihat Roh Tuhan turun. Artinya Yesus bersama-sama dengan Roh Allah dan memang adalah satu dari awalnya. Itulah yang telah datang untuk memulihkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tadi. Yang kembali ketika mengalami persekutuan dengan Yesus itu, dipulihkan kesegambarannya dengan Allah. Dalam iman kita memiliki kepercayaan diri, bukan dalam arti ketinggian hati, tapi suatu sukacita bahwa kita telah dipulihkan dan diberi tugas untuk bersaksi. Seturut dengan janji Roh Kudus akan menjadi kekuatan, menjadi penghibur bagi setiap orang percaya untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi. Ciptaan Allah sungguh amat baik. Melalui renungan ini, di Minggu Trinitatis ini, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Amin, saudaraku. Itu yang menjadi kekuatan kita. Jadi marilah kita hidup seturut dengan firman Tuhan hari ini, bahwa kesegambaran kita dengan Allah, kita manusia citra Allah. Jangan membunuh, jangan menumpahkan darah saudaramu, karena ketika manusia menumpahkan darah saudaranya, darahnya juga akan tertumpah oleh manusia. Ini juga ada berulang kali kesaksian Alkitab. Di tengah-tengah keluarga Daud juga itu terjadi. Janganlah terjadi dalam kehidupan kita. Dan janganlah terjadi dalam kehidupan dunia ini. Ini menjadi perenungan bagi kita, sehingga alam semesta yang dikatakan tadi, ciptaan Allah sungguh amat baik, bisa dipulihkan kembali. Sungguh amat baik nyatanya. Artinya menjadi sukacita bagi Diogenes. Dia menemukan manusia yang memiliki eksistensi dan keberadaan sebagai gambar dan rupa Allah, yang diberi tugas untuk memelihara alam semesta. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, di Minggu Trinitatis ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan siapakah kami sesungguhnya? Manusia, ciptaan Tuhan. Kami adalah gambar Allah, manusia citra Allah, berbeda dengan ciptaan yang lain. Dan kepada kami diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memelihara alam semesta.
Sungguh manusia telah jatuh ke dalam dosa, tapi kami telah dipulihkan oleh Yesus Kristus yang telah tertumpah darahnya oleh kekejaman dosa dunia ini untuk menebus kami sehingga seluruh ciptaan boleh dipulihkan kembali. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu menjadi kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersama-sama dengan setiap orang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengakukan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan syukur, 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat mempersiapkan dan memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita memberikan persembahan syukur kita sembari bernyanyi. Sambil mengumpulkan persembahan kita, kita naikkan pujian kita, katakan, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa untuk persembahan kita dan syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang mencipta. Terima kasih ya Yesus, Allah yang berfirman. Terima kasih ya Roh Kudus, Allah yang memelihara. Inilah yang kami rasakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dengan iman yang demikian,
kami percaya kehidupan kami ada dalam kelimpahan karena ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini setiap jemaat-Mu ya Bapa telah memberikan persembahan syukurnya bagi Tuhan. Dengan sukarela, dengan tulus ikhlas. Demikianlah kami percaya Tuhan sungguh bersukacita. Karena persembahan jemaat adalah kekuatan di tengah-tengah gereja-Mu untuk terus melayani, memberitakan keselamatan bagi dunia, menyatakan persekutuan sebagai model di tengah-tengah dunia ini yang saling mengasihi. Bapa, ajar kami untuk mengerti, untuk hidup seturut panggilan Tuhan. Pimpin gereja-Mu ya Bapa untuk terus mengerjakan tugas-tugas dalam memberikan kekuatan yang baru di tengah berbagai-bagai persoalan dunia ini yang mungkin dialami oleh setiap jemaat Tuhan, dan khususnya pada pandemi virus corona ini. Daerah kami zona merah. Kami belum bisa dengan bebas berkebaktian, berkumpul, tapi dengan pengharapan mungkin minggu depan kami sudah boleh bergereja walaupun dengan protokol kesehatan, new normal life, agar setiap jemaat-Mu ya Tuhan mau belajar menjadi teladan, menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dengan takut akan Tuhan, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker ketika keluar. Itulah hikmat yang kami aminkan di tengah-tengah pandemi corona ini. Biarlah gereja-Mu terus bersuara, menyatakan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berkati pemerintahan kami. Juga setiap yang Tuhan pakai dalam gugus tugas agar seluruh masyarakat bisa aman dan nyaman, tidak terpapar virus. Diperhadapkan dengan sosial masyarakat, bahkan ekonomi, tidak begitu gampang. Meyakinkan seluruh rakyat, inilah menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga tanggung jawab kami bersama. Biarlah Tuhan, di Minggu Trinitatis ini, kami mau menyatakan kedisiplinan kami, umat yang percaya. Bapa, pimpin kami senantiasa, keluarga-keluarga kami yang mungkin sakit pada saat ini, Tuhan yang memelihara mereka. Berkati obat makanan yang mereka terima, sehingga mereka sembuh. Dan keluarga-keluarga yang terus berjuang
mendampingi saudara-saudara kami yang terpapar atau juga yang dipantau. Engkau yang menguatkan mereka secara khusus, saudara kami yang terpapar juga yang dipantau saat ini. Dengan berserah diri kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, mereka mengikuti seluruh petunjuk agar mereka sembuh. Inilah pengharapan kami Bapa. Kami angkatkan dan Engkau yang menyempurnakan syafaat kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara di dalam kasih Yesus Kristus, mari kita menyatakan tekad kita. Allah sumber kehidupan. Dia memberikan kehidupan yang baru kepadamu melalui Yesus Kristus, dan Dia akan selalu memperbaharui kehidupanmu melalui Roh Kudus. Ya Tuhan, aku berjanji menghargai kehidupan yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, aku berjanji tetap meneladani Engkau yang telah Engkau nyatakan dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, aku berjanji tetap memakai hikmat yang telah Engkau karuniakan melalui Roh Kudus-Mu. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi. Karena begitu besar kasih setia Tuhan bagi kita yang Dia nyatakan, begitu besar kemuliaan yang Dia janjikan kepada kita, maka baiklah kita boleh percaya atas setiap rancangan yang boleh Dia berikan kepada kita adalah rancangan yang terbaik. Kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Dia, katakan, sungguh besar setiamu. Kau
Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkanlah hati, pikiran, dan imanmu untuk diperbaharui Tuhan, sehingga kamu mampu menjaga diri, persekutuan dalam kasih Tuhan. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Damai yang berasal dari Tuhan, yang melampaui segala akal pemikiran manusia, menyertai kamu sekalian oleh persekutuanmu dengan Kristus Yesus. Amin. Terpuji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Diberkati kita semua. Shalom.